dulu saya pernah kehilangan cerpen 10 judul, itu saya menangis dan gila gitu. Karena apa? Karena di situ saya menuangkan ide saya itu susah banget gitu. Itu waktu SMP tahun 2008. Nah, betapa mirisnya kan kehilangan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Zahira El-Kutubi. Kali ini saya sedang berada di Jakarta. Saya akan berbagi kepada teman-teman mengenai apa itu MZK dan apa saja sih kegiatan di MZK tersebut, dan juga apa kiat-kiat saya dalam menulis dan juga mengatasi kejenuhan saya dalam menulis tersebut. MZK sendiri mempunyai kepanjangan Marta Zahira El-Kutubi. Nah, ini juga saya pakai di setiap kegiatan saya. Biasanya saya memakai hanya El-Kutubi saja. Nah, saat ini saya ingin mengembangkannya. Nah, awal nama ini diberikan oleh seorang teman saya, ya, beliau dari MST Parabe dulu. Nah, arti dari nama saya itu adalah Marta, seorang penulis yang unggul. Setiap orang memanggil saya dengan kata El-Kutubi, saya selalu mengaminkan. Dan alhamdulillah dengan doa-doa itu saya bisa menjadi penulis seperti sekarang ini. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana selanjutnya kisah dari MZK itu sendiri? Nah, bulan lalu saya mendapatkan ide bahwa saya harus mengembangkan yang namanya MZK itu, El-Kutubi. Awalnya perusahaan saya bernama El-Kutubi Group, tapi saya tidak mau gitu karena ada di dalamnya itu kata El-Kutubi yang kurang menarik untuk didengar. Nah, timbullah ide saya untuk mengembangkan MZK itu. Apa sih sebenarnya kepanjangan MZK yang sudah terdaftar di Badan Hukum Republik Indonesia ini? Nah, saya akan berbagi mengenai hal ini. MZK sendiri mempunyai kepanjangan Media Tama Zaini El-Kutubi. Itu saya singkat lagi karena kata L tidak bisa didaftarkan di Kemenkumham, jadi saya menyingkatnya Media Tama Zaini Kutubi. Nah, gitulah kepanjangan MZK. Apa sih arti MZK sebenarnya? Media Tama Zaini Kutubi itu berarti mempunyai maksud atau makna media penerang dari Kutubi gitu. Nah, jadi saya juga kemarin sudah berkonsultasi dengan teman-teman yang ada di UIN Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta bahwa kata-kata ini bisa saya gunakan sebagai doa untuk sebuah perusahaan saya. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih berjuang untuk membesarkan atau mengembangkan perusahaan ini. Nah, apa sih kegiatannya di MZK itu sendiri? Nah, kali ini saya akan menjelaskan ada tiga bidang yang dikelola oleh MZK itu sendiri. Yang pertama itu bidang media online, yaitu mzknews.co. Nah, kalian bisa buka di website masing-masing, yaitu mzknews.co. Di sana terdapat banyak berita-berita, artikel, pengetahuan, sastra, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang mau untuk mengepost atau mempublikasikan karya-karyanya bisa mengirimkan ke MZK News. Nah, awalnya MZK News ini hanya bergerak di bidang pemberitaan, yaitu media online. Nah, karena semakin berkembang, saya memberikan kesempatan pada semuanya untuk berbagi di MZK. Nah, selanjutnya yang kedua ada MZK Institute. MZK Institute itu berfungsi untuk sebagai pelatihan, pengembangan, dan pendidikan sumber daya manusia. Nah, di sana saya terkhusus untuk melatih para wartawan, jurnalis, dan juga para penulis. Nah, untuk bagian penulis, saya memindahkannya ke penerbit MZK. Nah, itu berada di dalam rumah menulis El-Kutubi yang saya dirikan sejak 2017 lalu. Di dalam MZK Institute, kalian bisa mengembangkan diri sebagai wartawan, penyiar berita, dan juga bagaimana cara mengedit berita, bagaimana cara menulis berita, baik itu menulis opini, artikel, editorial, dan berbagai tulisan lainnya yang ada di media-media.
dan juga kita bisa mengembangkan bagaimana cara memanajemen media. Nah, untuk tahun depan, MZK Institute akan ada terobosan baru, yaitu sekolah wartawan yang berdurasi 3 bulan. Dan setiap kalian akan mendapatkan sertifikat yang sudah terregistrasi di lembaga pelatihan kerja. Selanjutnya, bidangnya di MZK itu sendiri ada penerbit MZK. Di penerbit MZK, kalian bisa menerbitkan apa saja buku yang sudah tertulis. Nah, kali ini penerbit MZK itu mengadakan event berupa menulis cerpen, novel, puisi, dan juga teknik-teknik menulis lainnya. Dan hal itu kita terbitkan. Sekarang bagaimana sih kiat saya menulis gitu? Nah, saya menulis kadang-kadang dulu saya menulis itu agak mut-mutan karena ada kesibukan dan bekerja di tempat lain. Sekarang saya bekerja di perusahaan saya sendiri, penerbit saya sendiri, dan saya memang memfokuskan diri saya sebagai penulis dan editor di penerbit saya sendiri. Nah, kiat saya menulis setiap malam, saya menulis sebanyak 800 kata. Itu sebanyak 2 lembar kertas HVS A4. Nah, saya menulis setiap judul. Terkadang saya juga menulis di aplikasi online seperti Wattpad, seperti di KBM Apps yang dari KMO, kelas menulis online yang diadakan oleh Kang Tendi Murti. Nah, saya mengikuti itu. Nah, saya juga melatih skill-skill saya dengan membaca, dengan banyak-banyak membaca. Nah, untuk menulis itu memang sulit, tapi ketika kita sudah memiliki ide, maka langsunglah ditulis gitu. Jangan menunda-nunda. Minimal dicatat di HP atau di note mana saja. Nah, terus Kak Marta gimana sih cara mengatasi jenuh menulis? Oke, beberapa tahun yang lalu saya pernah menunda novel saya selama 1,5 tahun. Itu yang novel Satu Langit Dua Cerita, yang kosakata cinta di La Sorbonne. Nah, itu sudah tertunda 1,5 tahun. Saya memulai menulisnya akhir 2018 sampai awal 2020 saya baru mengerjakannya kembali. Nah, itu sangat miris ya untuk menunda. Sampai-sampai saya harus mengulang lagi semuanya, dan kisahnya juga riset-riset saya tentang Sorbonne yang ada di Paris, Prancis. Nah, bagaimana sih kiat Kak Marta untuk menghindari, saat ini kan udah mulai menulis lagi nih, udah rutin gitu ya, udah sering update. Dan bagaimana sih kiat Kak Marta? Kiatnya hanya satu, saya memfokuskan diri untuk mencari ide. Caranya, yang pertama, saya itu membaca karya orang lain. Nah, setiap hari saya mengulik Wattpad, KBM Up, dan juga saya membaca di setiap WA, grup-grup WA, WhatsApp. Nah, saya bergabung dengan berbagai komunitas, jadi saya mengembangkan diri dan juga saya melatih diri saya sendiri. Nah, yang kedua adalah menonton. Saya paling suka menonton, terutama menonton K-drama alias drama Korea. Kenapa saya suka menonton drama Korea? Karena di sana mereka mempunyai ide-ide yang terbaru. Teman-teman bisa lihat saja. Salah satu positifnya dengan drama Korea itu adalah mereka mengembangkan ide sesuai dengan kekinian dan juga dengan aksi-aksi dan konflik-konflik yang luar biasa gitu. Buat saya tidak mengapa untuk menonton hal tersebut asalkan berefek positif kepada kita gitu. Nah, buat saya efek positifnya adalah saya mendapatkan ide baru. Nah, banyak yang menonton hanya untuk mengidolakan tokoh-tokoh, itu salah gitu. Saya tidak begitu, karena saya ingin mengembangkan ide-ide saya, maka saya pakai sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, dengan teknik ini saya bisa mengembangkan seluruh ide-ide saya yang saya dapatkan ketika menonton drama Korea tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana sih menghadapi ketika kita di tengah terus ada stuck gitu kan, atau writer block gitu. Berhenti dulu seminggu, kita jalan-jalan dulu kemana gitu. Nah, biasanya saya sih
nggak lebih, karena dari masa pandemi ini saya hanya ya berkegiatan membaca, menonton, dan menulis gitu. Sesekali saya mengadakan pelatihan-pelatihan menulis untuk teman-teman yang ada di Indonesia ini. Nah, buat para teman-teman atau buat teman-teman yang ingin menulis atau calon-calon penulis, saya sarankan selalulah banyak membaca dan selalulah banyak peka dan selalulah banyak untuk menonton. Tidak hanya menonton dari layar HP, TV, atau yang lainnya, tapi tontonlah kehidupan teman-teman sendiri dan jadikanlah cerita itu menjadi besar. Nah, salah satu quote yang memotivasi saya adalah, kalau teman-teman tidak memulai dengan sekarang, kapan lagi? Dan orang-orang akan menulis rekamannya sendiri. Dan jika tulisan itu telah terisi, kapan lagi teman-teman akan mengisinya? Dan satu lagi, jika sebuah kursi kosong telah tertulis, maka di mana lagi teman-teman akan menduduki kursi tersebut untuk menulis? Nah, jangan sampai kursi teman-teman diambil oleh orang-orang yang baru memulai tapi mereka semangat, yang baru menulis tapi mereka konsisten, dan baru menulis tapi mereka komitmen. Nah, jadi teman-teman harus lebih semangat lagi. Jangan lupa membaca, menulis, dan menonton. Semuanya harus dilandasi dengan positif. Nah, itu ya dari saya, Martha Zahira Al-Qutubi. Nah, untuk hal-hal lainnya, kalian bisa lihat akun Instagram saya di Martha Zahira. Ada Facebook Martha Syaflina SE, dan juga Twitter Martha Al-Qutubi, dan juga di WhatsApp saya di 0822 8543 5826. Nah, sampai jumpa untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.